Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa la ta'ifil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil bayan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman. Amma ba'd. Jamaah rahmatullah, monggo kita senantiasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang dilimpahkan kepada kita. Sekali lagi bahwa baik diminta atau tidak diminta, Allah akan senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Karena banyak nikmat Allah yang melekat pada hidup kita dan juga kehidupan kita. Seperti nikmat-nikmat pada kesehatan kita, pada tubuh kita, atau kehidupan kita, pada udara kita, pada air kita, pada api kita. Semuanya tidak kita minta, tapi Allah berikan sebagai fasilitas. Atau fasilitas-fasilitas kita, ada properti, ada kendaraan, ada aset-aset tak bergerak, dan semuanya itu nikmat Allah SWT yang kemudian apabila kita hitung tak akan ketemu jumlahnya, la tuhsuha. Oleh karena jamaah Allah tidak berhenti, para mubalik, para asatid pasti dalam iftitahnya mengingatkan akan mensyukuri nikmat Allah tersebut. Karena banyak sekali yang kemudian mengecilkan arti nikmat itu hanya pada rezeki benda saja. Saudara, ilmu, dan juga yang lain tidak dianggap kemurahan atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ar-Royan itu menyampaikan bahwa di antara rezeki adalah terbaik antara lain kesehatan. Yang dengan sehat itu kita kemudian bisa melakukan apa saja. Juga keluarga, bahkan belayan ibu adalah bagian dari rezeki yang luar biasa. Serta belayan ayah, kedua-duanya sangat kita nikmati apabila kita rasakan dengan sebenar-benarnya. Jamaah rahimakumullah, yang akan kita kaji pada hari ini adalah al-wasilah, perantara. Wasilah itu di dalam Islam menjadi istilah yang bermakna menjadikan perantara atau sampai. Wasilah. Kemudian pada makna yang lain, al-wasilah adalah nama istana di surga atau Jannatul Firdaus. Di Jannatul Firdaus ada al-wasilah, adalah nama sebuah istana yang kemudian menjadi bagian dari doa mendengar adzan kita atau setelah mendengar adzan kita. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Nah, di situ wasilah wal fadilah. Jadi wasilah di situ tidak bermakna sampai, tetapi wasilah itu nama sebuah istana di Firdaus yang di situ Allah akan meletakkan seseorang. Gusti Rasul berharap wa ana arju, mudah-mudahan aku yang dimaksud seseorang itu. Karena jika Rasulullah yang kemudian ditempatkan di itu, maka umatku akan aku bawa. Itulah kasih sayang Rasulullah SAW yang kemudian dilukiskan di dalam Al-Quran
azizun alaihi ma'anittum. Beliau galih umatnya itu sangat berat. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, al-wasilah yang kita maksud adalah wasilah sampai atau perantara itu. Yu'minul muslimu bi annallaha yuhibbu minal a'mali aslaha. Seorang mukmin, sekali lagi di sini, seorang muslim mukmin itu pasti berusaha untuk mengetahui bahwa Allah mencintai al-a'mal dari perbuatannya, perbuatan mukmin muslim itu aslahaha, yaitu yang terbaik. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, senantiasa seorang muslim itu punya ciri membuat lebih baik dibanding sebelumnya. Apapun itu, pada ta'abud kita ilallah, pada persaudaraan kita, pada pergaulan kita, pada profesi kita, pada rumah tangga kita akan senantiasa dibuat senantiasa berkembang menuju kebaikan. Ala kulli waktin, pada setiap waktunya. Oleh karena itu jamaah Allah, yuhibbu innallaha yuhibbu minal a'mali aslaha. Yang dicintai oleh Allah adalah bagaimana terbaiknya perbuatan seseorang. Oleh karena itu jamaah Allah, pada level-level tertentu, orang yang dengan level 5 kemudian berusaha menjadi 6 itu baik. Sementara yang sudah 15 harus menjadi 16. Jangan kemudian turun ikut-ikut menjadi 6. Dan untuk itu jamaah rahimahullah, tidak ada kata lain kecuali dengan ilmu. Tidak ada kata lain. Seorang muslim kemudian stuck, tidak menggali ilmu, tak akan mampu mengembangkan diri menjadi lebih baik. Paling jatuh kepada posisi awam. Itu yang terjadi jamaah rahimahullah. Bahkan pada level-level tertentu seorang alim bisa melorot jadi awam dan sebagainya. Wa minal af'al, dan juga atyabaha, dan dari perbuatannya ia akan memilih yang terbaik. Dari perilakunya, dari sikap mentalnya, ia akan memilih atyabaha, yang paling baik. Mulai dari kata-katanya, akwalnya, ya, memilih bahasa yang tepat dan tidak menggunakan istilah itu ngalem awake dhewe. La tuhaddatsu, jangan suka bercerita an afdalu ahliha, tentang hebatnya keluarganya. Ya, banyak yang cerita tentang hebatnya anaknya, istrinya atau apa. Orang lain kan tidak penting. Paling kalau mau cerita ya, alhamdulillah anakku itu saya jadi presiden. Sudah itu saja. Rasah-rasah leran ini kadang-kadang sing ngrungokke wis ngantek ping 4 itu. Nggih. Tapi hampir tidak ada yang cerita alhamdulillah anakku saiki dadi khotib ora nono. Karena khotib itu asor. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kalau Sayyidina Ali ngendika, jangan bercerita tentang hartamu kepada orang-orang miskin, tentang asetmu kepada orang-orang fakir, mereka sudah lelah. Jangan cerita tentang orang tuamu di hadapan anak yatim, mereka sudah lelah. Jangan cerita tentang kesehatanmu di hadapan orang sakit, mereka sudah lelah. Itu sering yo tak dongake sampean ya, muga-muga lek mari alhamdulillah nek aku mono cok ora tau lara rasa gaya aku ngono. Ini seorang kroso seperti itu. Karena orang yang enggak sehat pun sehat itu. Padahal jane yo ora cetha ya. Wa yuhibbu min ibadihi salihin, dan Allah sangat mencintai yuhibbu min ibadihi salihin, hamba-hambanya yang salih. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, mari setiap waktu, setiap
tempat, keadaan kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dan itu sangat mudah, sangat mudah. Jadi apik senyum sama merengut tuh ngerekoso merengut loh Bapak Ibu. Iya, ngekek sama jiblek itu rekoso jiblek. Hak jane kuwi. Waton ngambakake lambe sithik ora gelem. Ora ngerti po aku ku ya ora ngerti kok. Sampeyan tak ngerteni rasa. Aku dhewe wis mumet kok mikir sampean. Wis ngono kuwi. Kadang-kadang kita juga membagi kesedihan dengan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Wa annahu ta'ala intadaba ibadahu ila taqarrubi ilallah ilaihi. Dan Allah menganjurkan kepada hambanya untuk taqarrub. Dan hal tersebut ngendikaake bahwa siru ilallahi, segera merapat ke Allah. Kharjan meskipun kamu luka, wa makasiron atau pincang, segera merapat kepada Allah. Waktunya sangat singkat. Apalagi yang memang sudah singkat. Seperti mereka yang kepala 7 usianya ini ya wis pol singkate itu saja nih. Makanya rasa-rasa nek loro itu ndak dadi loro tenan. Sudah paling mati. Pak Soleh yang belum merasa sakit yang belum dirasakan apa? Tinggal mati saya. Itu tadi wis ora tau iso obyak, mumet wis tahu, kerep. Kemudian deg-degan sar-sarang gaweane. Ya toh kemudian using lambung dan sebagainya, dengkul nyenyeh, wah wis ora karu-karuan. Itu wis ora usah dirasake, saya tinggal mati yang belum tegas. Tuh, makanya doa Pak Soleh begini, Allahumma rzuqni ladzatun nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kepadaku kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Nah ini istijabah, nanti kita mati juga kepingin ketemu dengan Allah. Tetapi jika belum istijabah masih dibiarkan hidup seperti ini, maka di sholat kita akan dapat lebih khusyuk lagi. Allahumma rzuqni ladzatun nadhar ila wajhikal karim. Wasyauqa, dan jadikanlah aku rindu biliqaika, bertemu denganmu. Ndak wis rindu ya urung ya. Kalau yang masih anak-anak rindu kekasih. Iya, sudah ada. Sak kecandae lah. Aduh. Tadi pagi-pagi sudah ada. Ustadz saya ini diputus oleh kekasih saya. Alhamdulillah, saya bilang begitu. Loh, kok malah alhamdulillah tuh Ustadz? Kamu selamat dari kepalsuan cintanya. Gaya to nek kiai iki dimaknani dhewe. Aduh banget maknane ngono kuwi. Jane yo mung waton sauni-unine. Allahu Akbar. Yeah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mengapa Ustadz mengambil tema ini? Karena akhir-akhir ini banyak dihebohkan kita oleh saudara-saudara kita atau mungkin bahkan kita sendiri. Mereka yang berlevel ulama, mereka yang berlevel zuhama, mereka yang berlevel qiyam. Ketika menghadapi masalah tak menggunakan hukum Allah, tidak ruduhu ilallahi wa rasul, pakai konvensional, bahkan mungkin pakai nafsu. Aneh toh sebuah jamiah akbar ketika menghadapi masalah tak menggunakan ruduhu ilallahi wa rasul. Sing jamaah ora pate akbar yo katut. Wah, masya Allah. Do kejiret tambang. Walah ya Allah. Ora istikharah apa yo. Kono ya muni padake sampeyan. Allahu Akbar. Wa anau ta'ala andaba ibadahu antadaba ibadahu ila taqarrubi ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan, sangat menyukai kepada hamba ila taqarrub ilaihi, yang mendekat kepada Allah. Ya, oleh karena itu mari kita berusaha Bapak Ibu. Yang dimaksud mendekat tidak kemudian kita terjerat ke pemikiran-pemikiran sufiyah
meninggalkan dunia, kemudian hanya memikirkan tidak itu. Tetapi ala kulli waktin, ala kulli halin, bagi anak-anakku yang masih mahasiswa, silahkan Anda di belajarmu itu dalam rangka ilahi kalimatillahiyal ulia, dalam rangka tolabul ilmi. Kepada teman-teman dosen juga ketika pendengar mendapatkan pelatihan-pelatihan, niatkanlah dulu, pasang betul bahwa aku tolabul ilmi, boleh untuk sertifikat boleh itu nomor loro, tapi nanti akan mengikut itu. Rasa khawatir, nggak usah dikomendasi sama Ustadz Zuhron titik, wah gue nganggo titik. Aduh itu ya. Ini sudah sajane kepenak banget kalau kita sudah semuanya lillahi ta'ala. Tolabul ilmi. Jangan dira Ustadz Soleh itu kalau ngaji seperti ini kemudian semalam tidak belajar anak-anakku. Belajar. Kemudian ketika sampai di sini masih juga belajar sama. Artinya yang saya baca juga saya harus mengikuti itu. Kalau tidak ini malaikat-malaikat kadunyan ini meleh ke semua. Dimulai dari Ustadz Tohirin, Ibu Rektor ini meleh ke semua. Pak Soleh rasembodo nek pidato. Rasembodo jenenge ya toh. Oke toh wong rasembodo kuwi. Kaya toh lan liyane itu. Di tanggane bapak iki dadi perkara. Repot sekali. Makanya Ustaz Soleh sering menekankan mari ilmu itu turunkan dari wilayah kognisi ke wilayah afeksi sing di FKIP kudu mudeng itu. Turunkan ilmu yang positif itu dari wilayah kognisi ke afeksi. Karena akan memframe kita, yang akan membentuk kita, yang akan menstir kita itu ya yang di hati itu, sehingga nanti outputnya menjadi uswatun hasanah. Ini berulang kali saya sampaikan. Betapa non sudah pakai coba ngantek kayak petarangan pite, pakai serban gedombruan rakaru-karuan. Tetapi ilmunya di sini ya kenene rak dadi. Tapi adzohir ya dulu alal batin loh. Apa yang di zohir itu menunjukkan di dalamnya. Yo iya, tetapi banyak yang zohirnya itu ngalor batinnya. Ngidul itu di tataran kenyataan. Nyatane ketika ditawani untuk dahar, monggo silahkan dahar. Alah sampun nembe mawon padahal ngelih. Basan sing tawa ming sepisan kapok. Malah letakon tenanan pora to wagu tenan. Wong Jawa kan seleng ini. Makanya blangkone itu bunder nambur itu. Ngarepe ke hehehe ngono ki sumeh ngono ki sebelahne mbuline ngajungi kempel. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Ya, watawaddu minhu, dan juga minta tolong kepada Allah. Ini kata kunci jamaah rahimakumullah. Banyak orang baik yang kemudian mendapatkan atau tidak sering tidak pede kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang beberapa orang mengajak untuk jangan sampai pede. Saya ulangi. Kita itu punya hak untuk muqarrabah ilallah fardan bi fardin, nafsan bi nafsin, sendiri-sendiri. Tetapi banyak orang yang tidak pede di makom itu, sehingga ia butuh perantara. Bahkan ada beberapa orang yang kemudian mengajarkan untuk tidak pede dan harus pakai perantara. Mudeng? Malah diingati. Oleh karena itu kemudian banyak orang yang untuk mendapatkan pertolongan Allah tidak langsung kepada Allahnya, tetapi pakai wasilah. Itu. Tapi saya pernah ditegur ngaji ngono iki oleh biro perjalanan. Nanti kalau ndak ada anjaroh repot Ustaz. Sing negur malah biro perjalanan, ya bener kuwi.
Jadi Allah kok ya maringi rezeki ngono karo wong ora jelas kok ya. Allahu Akbar. Itu jamaah rahimahullah. Karena kalau ini memang dipegangi betul, kita bisa menghadap Allah, kita bisa muqarrabah ilallah, kita bisa mengeluh kepada Allah dimanapun, kapanpun. Tidak perlu pakai biro berjalan. Astagfirullahaladzim. Itulah jamaah rahimahullah. Akan tetapi watawasuli ilahi, boleh menggunakan perantaraan itu boleh. Tetapi sangat diatur jamaah rahimakumullah. Ya, sangat diatur. Antara lain jika kita ingin sesuatu kemudian kita rasanya tidak mampu atau belum begitu yakin, mohon kepada Allah. Dan jika mohon kepada Allah rasanya belum begitu langsung, bisa menggunakan perantara. Itu boleh jamaah rahimakumullah. Hanya dibatasi. Yang bisa menjadi perantara antara lain adalah satu, amal soleh kita masing-masing. Dua, orang-orang soleh yang masih hidup. Pak soleh yang soleh, tolong saya didoakan, tuh bisa. Ya, saya doakan, persoalan mandi po ora urusanku. Celakanya ketika doa itu saya punya masalah yang sama dengan orang itu, saya berdoa. Dan ketika orang itu bertanya kepada saya untuk doanya, saya kasih doa. Masalah orang tua ini sudah ijabah, saya malah belum. Sing marai malah urung diparingi, urung mandi dongane, bisa terjadi. Apa saya mau ngamuk ke Allah? Asli kemauan tak warai malah pun mandi. Nah, itu terjadi. Jadi panjenengan saya keguyonan soal nanti ijabah atau tidak itu urusan Allah, itu terjadi betul. Paling tidak saya alami seperti itu. Tetapi boleh. Celaka yang kedua, saking senenge dheweke kaijabahan itu kemudian badan ke tempat saya dan legake. Pak Soleh, saya mau cerita sampai awal, dari awal sampai akhir. Tak rungokke 3 jam urung rampung. Tuh, ngapo itu kok ngono kuwi. Itu. Sampai nuwun sewu saya njur rada goroh kuwi. Tamune pirang-pirang kok nggih monggo temani riyen. Saya nemoni lebar nemoni tamu, saya masih akan lanjut yang tadi. Aduh, aku kan ora butuh. Itulah jamaah rahimahullah, nyenengake urip ke riep-riep. Jamaah rahimakumullah. Fa walidzalika yataqarrabu ilallah taala. Sejauh tawasul itu memang dalam rangka taqarrub ilallah, maka itu dibolehkan. Wa tawassulu ilaihi bi solihil a'mal. Panjenengan bisa mengambil tawasul dengan solihil a'mal. Begini. Panjenengan di antara amal soleh yang panjenengan kagungan, yang dianggap paling jos yang mana? Itu dalam kisah ketika bukan ashabul kahfi. Dalam kisah ada 3 orang yang masuk gua kemudian berteduh itu, kemudian pintu guanya tertutup batu. Kemudian 3 orang ini tidak mampu mendorong batu itu. Akhirnya mereka bertawasul dengan amal solehnya. Yang pertama dihitung, aku paling solih yaitu ketika aku nyewoi ibuku, nyawii ibuku. Maka kemudian yang pertama itu berdoa, ya Allah, jika aku membersihkan kotoran ibuku itu adalah amal solehku, tolong batu ini bergeserlah. Didorong oleh 3 orang itu bergeser, tetapi keluar belum cukup. Nah itu yang dimaksud seperti itu jamaah rahimahullah. Kita yakin bahwa di antara kita semua ini punya amal soleh yang terbaik masing-masing, atau yang kita miliki yang terbaik menurut kita, betapapun menurut orang lain masih
kelas rendah. Monggo lah itu. Dan ternyata hebatnya yang dijadikan pertama adalah membersihkan kotoran ibunya, sangat luar biasa. Dan batu itu, soher itu akhirnya bisa didorong, meskipun kemudian belum cukup dan 2 orang berikutnya sampai yang ketiga baru batu itu bisa. Itu hadis sama rahimahullah, riwayat Muslim. Dan yang kedua juga wa yatawassalu bi ilaihi bi asma'il husna. Dan juga kita bisa bertawassul dengan asmaul husna. Ya Rob, Ya Ghafur, Ya Karim, yang 99 itu. Ya Rozak dan sebagainya. Monggo, itu bisa dengan itu. Dan juga wasifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang maha agung. Itulah jamaah rahimakumullah yang kemudian bisa. Sekarang ini yang kemudian menjadi rame itu adalah ketika orang bertawasul dengan orang mati. Itu jadi rame jadinya. Tawasul dengan orang hidup boleh, tetapi tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu jangan. Allah mengingatkan, waladina ulaika ladina yata'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqra wa yarjuna rahmata wa kanu wa yakhafuna adzabah. Mereka maaf yang sudah semare itu yat'una, berdoa, memohon, yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Mereka juga kepingin punya wasilah. Ayyuhum aqrabu, apakah mereka itu bisa lebih dekat? Itu nanti bisa presani pada surah Al-Isra ayat 57. Jadi mereka saja sekarang ini lagi geton jamaah rahimahullah. Orang-orang yang sudah semare di alam barzah itu, yang kata Imam Syato itu rohnya orang soleh di urutan ketiga, dulu pernah saya sampaikan di kampus 1 enggak salah. Tapi itu adalah pendapat. Dan ini jamaah rahimahullah, kita harus terbiasa membaca kitab itu, kita tidak harus menjadi orang itu. Karena yang punya kebenaran mutlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan jika sang pengarang atau Al-Fakir itu menuangkan pemikirannya di situ, itu bisa benar, bisa salah, bisa diikuti, bisa tidak. Ini beda kita dengan mereka. Kalau mereka, saudara kita itu semua yang ada di kitab itu, betapapun itu pendapat bisa, harus dipakai seperti seolah-olah ayat suci. Ini bedanya di situ. Oleh karena itu jamaah harus preso bahwa di Muhammadiyah itu tidak bermadhab, tetapi tidak pernah meninggalkan ulama madhab. Itu kalau di Nahdlatul Ulama harus dan ambil salah 1 dari 4, padahal ada 8 kalau tidak salah madhab fikih itu, atau banyak sekali. Dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, itulah yang kemudian terjadi ketika komunitas tertentu menyediakan fasilitas untuk bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal itu, menjadi lebih laris, lebih marketable. Yang merasa kemudian kalah laris menjadi bereaksi. Tuh, ya kemasan sih bisa dikemas dengan domestik, singkai pendatang, ngono barang itu kemasan saja. Itu yang terjadi Bapak Ibu.
Makanya penjenengan kalau sampai di kuburan-kuburan itu, waduh mewah sekali ornamennya itu. Kaya padi-padi ajek. Nggon nganten langkeus. Itu jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Dan ketika muncul masalah juga tidak diselesaikan menggunakan Allah dan Rasulnya. Astagfirullah. Bahkan semakin muro-muro ora karu-karuan. Itulah jamaah rahimakumullah. Yang kalau kemudian kita simpulkan itu yang orang-orang yang kemudian menjadikan alat-alat yang bukan pada makomnya menjadi al-wasilah itu. Wabil imani bihi wabi rasulihi wabi muhabbatihi ta'ala. Dan juga kita bertawasul dengan iman kepada Rasul, kepada Allah dan kepada Rasul, dan juga mencintai Allah dan Rasulnya itu. Monggo kita pada makom kita masing-masing berusaha untuk mencinta kepada Allah di atas segala-galanya dan cinta kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Itu. Oleh karena itu dengan istilah mahabbah ilallah wa mahabbatir Rasul itu kita akan berusaha menjadi yang berubah pada tataran-tataran kebaikan pada perjalanan hidup kita itu. Jamaah rahimakumullah. Wa mahabbatis sholihin, dan juga mencintai orang-orang solih. Ya. Orang-orang solih adalah orang-orang yang punya amal solih lebih dibanding amal sayyi'ahnya. Orang-orang solih adalah orang-orang yang memberikan manfaat kepada sesama. Orang-orang yang solih adalah orang-orang yang menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Orang-orang yang solih adalah orang yang apabila ia berjumpa dengan beliau itu, ia menjadi sangat menenangkan hati. Tadharu fi wujuhi min athari sujud. Orang-orang yang solih adalah orang-orang yang bagaikan pohon yang menjulang tinggi dan akarnya kuat, buahnya juga lebat. Makanya al-insanu ibnul ihsan, kata Imam Ghazali, bahwa manusia adalah hamba kebaikan. Jika kita ini adalah orang solih, adalah orang yang selalu menebar kebaikan kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Tidak ada permusuhan sama sekali, tidak ada dendam sama sekali. Bahkan setiap orang adalah orang-orang yang harus saya ajak menuju kebaikan itu. Itu adalah orang yang salih. Oleh karena itu mereka di dalam mencintai orang-orang solih, menurut syair Imam Syaukani itu adalah wong kang soleh kumpulono, itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Bukan hanya berkumpul dengan Pak Soleh, bukan Pak Soleh jenenge tok itu. Tetapi panjenengan jika kumpul dengan orang soleh akan ketularan kesolihannya insya Allah. Jamaah rahimullah, wa amatil mu'minin, dan juga orang-orang yang memimpin orang-orang yang mukmin. Wa yataqarrabu ilallahi ta'ala bi faraidis shalah, dan juga orang-orang yang mendekat dengan Allah dengan menunaikan salat. Di salat itu jamaah rahimullah kita punya link khusus, punya jalur khusus, jangan disepelekan. Bahkan Rasulullah ngendika bahwa akrabu innal abda yakrobu ila rabbi fi sujudihi. Sesungguhnya seorang hamba itu dekat sekali, akrab dengan Allah itu di dalam sujudnya. Maka jamaah rahimakumullah, monggo setiap persoalan yang panjenengan alami yang dianggap abot itu mengeluhlah di sujud sholat kita. Mantep, itu sudah pasti diurusi oleh Allah. Pasti akan diberikan solusi oleh Allah seberat apapun masalahnya. Tapi ingat bahwa tak ada manusia tanpa problem.
Semua punya problem masing-masing. Kul insanil ala syakilati, setiap manusia punya kesulitannya masing-masing. Sawang sinawang baik kita lancar sebulan itu mumet juga. Wa zakati was shaumi, dan juga zakat, shaum, wal haji, ibadah haji. Wa binawafiliha, dan juga dengan sunnah-sunnahnya. Kama yataqarrabu ilaihi bitarkil muharramat. Kita menghindari barang yang haram itu juga taqarrub ilallah loh jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita mendapati dekat bertemu dengan barang haram, kemudian kita mampu menghindar, itu adalah taqarrub ilallah. Mendapati teman kita sedang minum, alhamdulillah aku bisa menghindari. Sekali lagi, orang yang baik adalah orang yang ketika diuji dengan ketidakbenaran mampu bertahan dengan kebenaran, itu orang baik. Bukan orang yang tidak pernah diuji dengan ketidakbenaran. Panjenengan tidak korupsi, insya Allah masih karena tidak ada yang dikorupsi. Itu. Insya Allah ngono kuwi, termasuk saya itu. Nek para ditawani 100.000 ngono isih enggak itu haram ngono kuwi 100.000. Jajal 100 juta ngono ya tetep noleh-noleh. Wah, Ustaz Thohirin ora ono, Mas Zuhron ora ono, meneng wae ya. Itu. Nah, jika kemudian jenengan pernah teruji dengan nominal semono kuwi kok wah ini wis kena gawe tawasul. Ya Allah, jika 1 miliar itu aku mampu bertahan tidak gulul, tidak korupsi, itu amal soleh, berilah aku ganti ora kace. Tapi ndak apa-apa, boleh. Ya Allah, pernah aku ini kepinginnya ora member ning saya, ingat aturanmu. Boleh sama Allah. Allahu Akbar. Karena begini, ketika ada seorang sahabat, Darban kalau tidak salah namanya, diajak oleh Rasulullah pada malam sepertiga malam terakhir untuk menuju masjid, tergopoh-gopoh. Kemudian selesai sholat, beliau ditanya oleh Rasulullah, kamu kok tadi tergopoh-gopoh? Iya Rasulullah, saya kan baru bersama istri saya. Itu. Ngerti toh bersama istri saya? Oh, ya dimaknani dewe-dewe. Itu Gusti Rasul minta maaf. Maaf kalau tadi aku mengganggu. Ya tidak, karena aku dari menggauli istri kemudian saya menuju sholat saya lebih suka itu. Tidak sahabatku, tidak. Engkau menggauli istrimu adalah ibadah. Sedangkan ini juga ibadah. Bukan ibadah sing oke sing cocok to kuwi. Nah itu. Jadi ternyata kita muasyarah fi rumah tangga kita itu adalah ibadah yang luar biasa. Yang jarang ditemukan. Makanya Ustadz Soleh ini kalau tidak ada tamu, orang dulan maksud saya, enggak pernah penting kok. Menglinting-lintingan udut itu. Soleh, nggo bagus kok Temanggung po, ono nanti pada datang. Kalau sudah di tempat saya ya sing diomongake ya Palestina dan sebagainya ngono kuwi. Ora itu jane ya ora iso apa-apa, tapi keberpihakan itu. Atau kalau misalnya suatu saat itu tidak ada tamu, tidak ada orang tulen, ya saya panggil anak-anak saya. Yuk kita bincang-bincang. Saya punya waktu sampai jam 11. Kita bincang-bincang. Seperti itu. Pak Ibu rahmatullah. Makanya saya memang tidak pernah cerita tentang anak saya. Wong anak ora kena tak critakake ya. Artinya ya wis elek lah wis ngono bae. Iya. Tetapi ketika ada orang agak keras itu ya lihat anak saya di mana ngono bae. Tuh yang satu sedang kokam di Budur, yang satu sedang ngurusi lazismu ke
PDM tuh anak nyong ngono kuwi. Anake peyang nang ndi? Yo iya, ya wis. Itu. Jadi kalau tidak seperti itu kita anak-anak kita nggak tahu siapa orang tuanya Bapak Ibu. Dudukkan jadi satu, bincang-bincang, belai mereka, kasih jempol, larangnya sepiro to jempolmu kuwi wong ya ora wehke tenan. Wah, top tenan pancenan itu. Dan sebagainya. Itu. Jamaah rahimakumullah, kama yataqarrabu ilaihi bitarkil maharimat. Jadi meninggalkan barang haram itu juga bagian dari itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sepele-sepele lah monggo. Mentaati fikih lalu lintas. Itu loh peraturan lalu lintas ki lak fikih kuwi. Niki nek bocah-bocah pas wis abang aku kok les ngono gaya kae. Wis malah ono sing meneh parah meneh. Aku nalika dicegat karo Pak Polisi tak wayak macake ayat kursi. Anjuk piye? Polisine lara wetenge. Wah, mosok ayat kursi gawe anti polisi. Enggak seperti itu. Kita mentaati lalu lintas itu adalah fikih, itu ibadah sama rahimakumullah. Ya rasa kesusu-susu ngono kuwi. Dong-dong padahal tekan kono ki mengharap ora penting ngono kok ya semang dadak abang barang diterjangke priye dan itu fikih sak janjane itu. Nggih. Ustaz masih ada waktu? Habis. Oh nggih. Jamaah rahimakumullah, makanya mari barang-barang sepele seperti itulah yang sering lepas dari perhatian kita. Kita melihat yang besar-besar tapi barang-barang yang sepele sering kita lupakan. Wajtinabil manhiyat, dan juga kita menjauhi manhiyat, semua larangan Allah. Itu. Maka untuk yang belum begitu banyak memahami, kita kembali ke nurani kita. Mantepnya di situ. Karena Allah pasang alarm di nurani kita itu. Nurani manusia itu pas makana min qalbaini fi jaufi. Bahwa di hati manusia itu tidak ada jauh, tidak ada dua tempat. Di situ ada kemurnian. Betapapun maling yang paling maling, ia tetap ada kebaikan di situ itu. Oleh karena itu dakwah yang baik adalah bagaimana menyentuh nurani peserta dakwah itu. Jamaah rahimakumullah, wa binama filiha kama yatabu wajtinabil manhiyat wala yas'alullah ta'ala bijahi ahadin min khalqihi. Jangan bertawasul dengan ketinggian jabatan seseorang, kemuliaan duniawi seseorang. Ya Allah, jika saudara saya itu kaya itu adalah darimu, tolong kayakan aku. Jangan. Jah itu adalah tingkatan atau jabatan atau pekerjaan. Wala bi amali abdin min ibadi idh laisa jahu dil jahi min kasbihi. Dan jangan menggunakan amal yang dilakukan oleh orang lain. Ya Allah, jika saudaraku yang khusyuk itu termasuk amal soleh, maka berilah kabar. Enggak jadi. Yang digunakan amal solehnya sendiri, jangan orang lain. Jamaah rahimahullah, makanya au yuqaddimuhu wasilatan baina yadayhi, dan juga jangan mendahulukan wasilah-wasilah itu dengan barang-barang yang ada di tangan kita. Itu yang kita kaji pada pagi hari ini. Nanti sebagai rujukannya bisa penjelasan belisani. Yang pertama adalah surah Fatir ayat surah Anbiya ayat 75. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kejarlah kepada Allah itu al-wasilah. Carilah al-wasilah, wasilahnya. Boleh itu. Kemudian juga surah Al-Isra tadi 57. Orang-orang yang sering dijadikan wasilah itu saja,
sedang mencari wasilah kepadaku. Mantap seperti itu. Dan juga surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah surah Ali Imran 31. Dan sebagainya bisa penjenengan cari sendiri. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, hadis Rasul, innallaha thayyibun fala yakbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu bagus, sungguhnya Allah itu suci dan tidak menyukai, tidak menerima kecuali yang suci. Maka ini sering digunakan orang untuk bertahan dengan wudunya, tidak hanya sekedar untuk sholat saja, tetapi di hidupnya ini ia bertahan untuk selalu dalam keadaan wudu. Ini hadis ini. Atau paling tidak hadis yang lain menjelaskan jika panjenengan akan sare sebelumnya berwudulah. Agar menjadi wudu dalam keadaan tidur dalam keadaan suci. Nek dampiri Israel itu sudah siap. Tuh, dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Stabil ketika Anda dalam keluasan, kelapangan tetap muqarrabah ilallah, maka Allah akan mendekat kamu ketika kamu dalam kesempitan. Demikian jamaah rahimakumullah yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Target saya untuk panjenengan semua bertawasul tidak dengan cara-cara yang salah. Terima kasih. Sampai dengan ditutup nyuwun didoakan salah satu dosen kita Bu Rohmayati Fikes dalam kondisi sakit sudah agak lama. Oh gitu nggih. Jamaah rahimakumullah, ini ada pengendikan bahwa salah satu ibu dosen nggih sing sawegerah nggih. Mari kita doakan bersama nggih, dan kita menggunakan adab-adab doa. Biasanya di Muhammadiyah sok ora patek beradab. Langsung anta enggak seperti itu. Kita menggunakan adab mulai dari muqarrabah kita ilallah. Mari kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma jma' bainaha wa sihhataha. Allahumma jma' bainaha wa sihhataha. Allahumma jma' bainaha wa sihhataha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.